Selamat datang di Motomo Channel. Banyak produsen mobil yang rela menyerahkan belasan unitnya untuk dilakukan uji tabrak atau crash test. Dengan beberapa angle posisi crash yang dilakukan berulang-ulang, mobil akan hancur dan terbengkalai begitu saja. Andai bisa dijual, mungkin akan dihargai setara dengan motor bebek second. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi syarat regulasi negara tertentu dan juga untuk memastikan keselamatan calon konsumen mereka, yang pastinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehandalan produk mereka, bos. Mungkin Anda akan membayangkan hal ini tidak terlalu mahal jika yang dihancurkan adalah mobil LCGC sekelas Agya. Mungkin 10-15 unit tidak akan terasa oleh pabrikan besar semacam Toyota. Namun bagaimana jika yang dilakukan uji tersebut adalah sebuah hypercar? Anda bisa bayangkan berapa puluh miliar yang dihancurkan. Ini dia 10 crash test termahal di dunia versi Motomo Channel. Nomor 10, Range Rover Velar. Range Rover Velar didaulat sebagai SUV mewah yang diposisikan di bawah SUV sport mereka. Platform yang digunakan serupa dengan milik Jaguar F-Pace, dan pabrikan Inggris ini mengklaim bahwa Velar akan memiliki pengendalian yang hebat di jalan aspal. Dan karena lahir dari keluarga Range Rover, maka kemampuan off-roadnya juga patut diacungi jempol, bos. Dengan tenaga 376 horsepower V6, dipadukan dengan interior canggih dan mewah yang sangat nyaman, mobil ini dibanderol dengan harga sekitar 2,3 miliar rupiah on the road Jakarta, bos. Dalam proses crash test Euro NCAP 2017, Range Rover Velar mendapatkan hasil yang mengesankan. Driver dummy yang menggambarkan pengemudi tidak mendapatkan cedera yang serius pada area vital, dan penumpang kursi belakang tetap berada di posisi dan tetap stabil saat crash terjadi. Bahkan saat terjadi side impact yang berbahaya, Range Rover Velar tetap mendapatkan poin yang maksimum. Untuk tes pengereman, Range Rover Velar lulus uji dalam berbagai variasi kecepatan. Nomor 9, Audi Q8. Audi Q8 adalah versi terbaru dari Audi Q7. Hampir semua bagian memiliki konstruksi yang sama dan juga fitur keselamatan yang hampir sama, bos. Fitur standar termasuk forward collision warning, automated emergency braking, dan monitoring blind spot. Tenaga yang dimiliki Q8 mencapai 340 horsepower dengan bandrol harga senilai 2,46 miliar rupiah on the road Jakarta. Dalam pengujian NHTSA 2021, Audi Q8 mendapatkan hasil 5 bintang, mendapatkan skor sempurna saat pengujian side impact, dan mendapatkan skor yang sama hampir di semua kategori. Pilar atap yang kokoh, keselamatan kendaraan terhadap kendaraan lain, dan kendaraan terhadap pejalan kaki. Nomor 8, Tesla Model S. Rating keselamatan Tesla Model S keluaran tahun 2014 bisa dikatakan sempurna. Pengujian independen oleh NHTSA pada model tahun 2014 memperoleh hasil yang maksimal dari semua kategori dan subkategori, dan mendapatkan skor 5 dari skor maksimal 5 bintang dari semua hal yang diteskan. Keuntungan terbesar Tesla Model S adalah tidak adanya mesin konvensional di depan, memberikan crash area di depan lebih panjang untuk penyerapan gaya impact yang lebih baik. Pada pengetesan side impact, mobil yang dihargai setara 3 miliar on the road Jakarta tersebut mampu bekerja dengan baik dengan adanya chassis aluminium yang tebal di area chassis rail samping untuk mendistribusikan gaya impact ke seluruh bodi, meminimalisir efek pilar membentur penumpang. Nomor 7, Porsche Taycan. Taycan adalah mobil listrik sedan sport pertama produksi Porsche yang memiliki reputasi performa tinggi, bos. Mobil listrik yang diusung Taycan mampu memberikan daya sebesar 616 horsepower. Dengan power tinggi dan reputasi Porsche, mobil ini dapat Anda miliki dengan harga termurah 2,85 miliar on the road Jakarta. Dalam pengetesan crash test dari NCAP, Taycan mendapatkan skor 5 dari skor maksimum 5 bintang. Dalam pengetesan rear impact, seatbelt Taycan bekerja dengan baik. Bahkan untuk uji front impact masih mendapatkan hasil yang sama, bos. Kecuali pada bagian leher yang masih menjadi masalah umum semua kendaraan dan bisa berakibat fatal. Pada uji side impact, Taycan mendapatkan poin maksimal.
Pada pengujian sistem mengemudi otonom, untuk pengereman otomatis Taycan bekerja dengan sangat presisi. Untuk pejalan kaki, pesepeda, dan untuk halangan kendaraan lain, Taycan bekerja dengan baik. Nomor 6. Mercedes-Benz G-Class. Bosku, pada pengetesan tahun 2019 oleh Euro NCAP, Mercedes-Benz G-Class mendapatkan poin maksimal dengan mendapatkan 5 bintang, bos. Harga Mercedes-Benz G-Class sendiri bisa Anda dapatkan dengan harga 5,6 miliar on the road Jakarta. Dalam pengetesan Side Impact, G-Class mampu membuat penumpang tetap aman dengan adanya chassis yang kuat dan bantuan curtain airbag. Sama halnya dengan Porsche Taycan, Mercedes-Benz G-Class juga dilakukan pengujian fitur pengereman otomatis, dan G-Class mampu bekerja dengan sempurna. Pada pengetesan di jalan tol, fitur Lane Assistance System bekerja dengan baik dan mampu memberikan keamanan lebih kepada pengendara dalam situasi yang kritikal. Nomor 5. Mercedes-Benz SLS AMG. Mercedes-Benz SLS AMG adalah mobil performa tinggi yang mengusung mesin 6200cc V8 yang menghasilkan output daya sebesar 583 horsepower, bos. Seperti halnya supercar lainnya, mobil ini tetap harus melewati tes keselamatan yang dilakukan oleh pihak ketiga NHTSA. Harga mobil Mercedes-Benz SLS AMG on the road Jakarta senilai 2,15 miliar. Dalam video pengetesan NHTSA menunjukkan kap mesin yang panjang memiliki keuntungan bagi keselamatan penumpang saat dilakukan uji front impact. Kap mesin yang panjang mampu menyerap energi impact dengan baik. Dan juga Mercedes-Benz SLS AMG dilakukan pengetesan kekuatan struktur atap dengan cara dijatuhkan dengan posisi terbalik. Uniknya, setelah dilakukan pengujian, pintu otomatis terbuka dengan sendirinya untuk memudahkan penumpang keluar untuk menyelamatkan diri. Wow, kita butuh mobil yang seperti ini, bos. Nomor 4. Lamborghini Murcielago. Bosku, harga baru untuk Lamborghini Murcielago sudah tidak ada. Namun harga bekasnya masih di sekitaran 5 miliar on the road Jakarta. Pada pertengahan November 2010, Lamborghini mengumumkan Lamborghini telah melakukan stop produksi untuk Lamborghini Murcielago. Di luar ekspektasi kita, ternyata mobil ini tidak pernah melakukan crash test yang dilakukan lembaga seperti NHTSA, IIHS, dan Euro NCAP. Namun bos, kebanyakan memang supercar tidak merilis rating hasil tes safety mereka. Tapi tidak dengan Lamborghini Murcielago. Pada model terakhir Lamborghini Murcielago, selain pintu dan atap yang berbahan baja, hampir semua komponen mobil ini berbahan carbon fiber. Pada pengetesan front impact, bagian depan mobil ini hancur, namun bagian kabin masih utuh. Dengan tidak adanya mesin di bagian depan membuat energi impact tereduksi dengan baik. Nomor 3. Bugatti Veyron. Pertama kali launching pada tahun 2005, mobil ini langsung menarik perhatian para bos elit global. Dengan mesin W8000cc mampu menghasilkan tenaga 1001 horsepower dengan top speed 407 km per jam. Anda bisa memiliki mobil ini dengan harga paling murah 65 miliar. Gimana bosku? Murah bukan? Murah banget. Uji crash test yang dilakukan oleh banyak produsen roda 4 bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi mobil terhadap pemakaian normal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya crash test kecepatan tinggi, crash rolling, dan juga emergency braking. Untuk mendapatkan data dibutuhkan berbagai posisi crash test. Bugatti Veyron tidak dites oleh NHTSA atau IIHS dari Amerika, bahkan Euro NCAP, sebab alasan Bugatti Veyron terlalu mahal untuk dihancurkan. Alih-alih menghancurkan lusinan Veyron untuk sebuah crash test, Bugatti Veyron hanya menggunakan 1 unit mobil untuk setiap tes, yang mana perusahaan akan melakukan perbaikan setiap kali tes dilakukan. Cara ini terbukti jauh lebih murah dibandingkan harus menghancurkan lusinan mobil seharga 65 miliar. Ternyata bos, Bugatti saat ini memiliki simulation software digital test untuk mengumpulkan data crash test seakurat mungkin. Biaya digital test membutuhkan biaya ratusan juta rupiah. Ya, tentu saja masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga 1 unit Veyron. Bagaimana bosku? Apakah Anda sudah terbayang bagaimana jika Bugatti melakukan crash test terhadap Bugatti Divo? Untungnya mereka sudah memiliki simulation software digital.
Nomor 2, Koenigsegg Regera. Mobil dengan mesin V8 5000cc turbo ditambah penggerak 3 motor listrik mampu menghasilkan daya 1500 horsepower. Dihargai setara 25 miliar. Tentunya harga tersebut belum on the road Jakarta ya bos, belum lagi biaya impor. Jika produsen lain menggunakan lusinan mobil mereka untuk dihancurkan dalam proses crash test, maka hal ini tidak akan masuk akal dilakukan Koenigsegg. Sebab bosku, ini sama saja Koenigsegg menghabiskan stok produksi mereka dalam 1 tahun. Seperti halnya Bugatti, Koenigsegg menggunakan 1 unit saja untuk melakukan crash test, dan mereka akan memperbaikinya berulang kali untuk mendapatkan berbagai data crash. Kerusakan eksterior jauh lebih murah dan mudah diperbaiki dalam melakukan tes. Dalam pengetesan, Koenigsegg hanya perlu memastikan tidak ada kerusakan pada bagian sasis Regera selama menjalani tes. Anda tidak akan menemukan hasil crash test yang dilakukan pihak ketiga seperti NHTSA, IIHS, atau Euro NCAP. Nomor 1, Pagani Huayra. Meskipun bukan hypercar tercepat di dunia bos, namun keeksklusifan mobil ini membuat para elit global menginginkannya. Huayra dibanderol dengan harga 76 miliar rupiah. Tentunya harga tersebut belum on the road dan biaya impor. Tidak hanya mempesona bosku, namun Pagani Huayra adalah sebuah hypercar yang cukup bertenaga. Dengan mesin V12, mobil ini mendapatkan tenaga sebesar 791 horsepower. Memang tidak cukup besar tenaganya mengingat mesin yang digunakan V12. Mobil ini tidak dites oleh pihak ketiga seperti NHTSA, IIHS, dan NCAP. Sebab Pagani sudah tidak memerlukan pengetesan lagi. Mereka telah melakukan uji crash langsung di negara Jerman. Pagani mengklaim bahwa chassis monocoque Huayra memiliki performa yang sangat bagus. Pengemudi dan penumpang akan aman saat terjadi insiden. Pada sebuah video tes Huayra menunjukkan struktur chassis Huayra yang mampu menahan frontal impact kecepatan tinggi. Hal ini didukung oleh part-part Huayra yang terbuat dari carbon fiber. Subscribe Moto Channel untuk mendapatkan info-info tentang otomotif di konten kami berikutnya.